Bapak Ibu Saudara, diundang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah hari kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan mat kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit, haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus.
Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah surga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan ku hidup takut berlenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku, Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Bersama kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan, pada pagi hari ini kami merayakan kemenangan-Mu atas maut, kebangkitan-Mu yang memperbarui kehidupan kami. Kembali kami mengingat melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan dengarkan tentang kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya kami dapat merenungkan firman-Mu ini, dan kiranya kami juga dapat melakukan, mewujudkan firman-Mu itu melalui kehidupan kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya,
Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan kepadamu. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan,
di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dan kedua, dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah,
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita boleh bersyukur, boleh bersukacita untuk pagi ini karena secara simbolis kita merayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah kebangkitan Kristus ada sebuah pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita.
Ketika Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dikasihinya. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus setelah bangkit kemudian menampakkan diri kepada murid-murid yang dikasihinya? Kenapa bukan kepada orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menghukum dia, orang-orang yang menolak dia? Pertanyaan ini mungkin tidak terlintas dalam pikiran kita. Seandainya Yesus bangkit kemudian menampakkan diri kepada orang-orang yang membenci dirinya, yang menolak dirinya, mungkin bisa menjadi sebuah kisah yang seru. Karena dengan demikian Yesus bisa menunjukkan kepada orang-orang yang membenci dan menolaknya bahwa benar dia adalah Mesias. Kebangkitannya bisa menyentil mereka, bisa membuat mereka malu akan perlakuan mereka terhadap Yesus. Tetapi tidak demikian. Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka, tetapi justru kepada murid-murid yang dikasihinya. Yesus tidak ingin membalas dendam dengan cara yang seperti itu, tetapi justru kebangkitannya ingin menunjukkan kasihnya kepada orang-orang, kepada murid-murid yang dikasihinya, dan juga kepada orang banyak. Yesus tidak perlu pembuktian bahwa dirinya adalah Mesias melalui kebangkitannya itu. Tetapi kebangkitannya, kemenangannya atas maut adalah kasihnya kepada murid-murid yang dikasihinya. Kebangkitannya adalah bagian puncak dari karya keselamatan yang ditujukan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang dikasihinya, dan tentunya juga kepada kita semua. Salah satu atau sepotong adegan di dalam kisah kebangkitan Yesus, ketika Maria Magdalena pagi-pagi datang ke kubur dan kemudian menemukan kubur telah kosong. Dengan bersedih, dengan meratap, Maria mengira mayat Yesus telah dicuri orang. Nah, pada bagian itu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kita mencoba memperhatikan perkataan Yesus yang ditujukan kepada Maria. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Mungkin ayat ini juga terlewatkan oleh kita, tidak terpikirkan secara mendalam oleh kita semua. Tapi pada kesempatan ini mari kita melihat perkataan Yesus ini. Janganlah engkau memegang aku. Apakah ada sesuatu yang lain? Kenapa Maria tidak boleh memegang Yesus? Sebaiknya kita tidak usah berpikir terlalu jauh dan menduga-duga. William Barclay mencoba membantu kita untuk dapat memahaminya. William Barclay juga mengusulkan dengan terjemahan yang lain.
Dia melihat dari kata Yunani yang digunakan, yaitu yang bersifat present imperatif. Sehingga Barclay menerjemahkannya begini: berhentilah memegang aku. Akan tetapi sebelum aku naik kepada Bapa, pergilah kepada saudara-saudaramu dan beritakanlah kepada mereka. Dan selanjutnya, memang ada sedikit perbedaan pemahaman di sini, tetapi Barclay tidak memberikan pemahaman yang jauh berbeda, tetapi membantu kita memperdalam untuk kita memahami kata-kata ini. Berhentilah memegang aku. Di sini kita dapat melihat Yesus mengingatkan Maria supaya dia berhenti memegang Yesus. Atau dalam arti lain, atau kita dapat sedikit menafsirkannya bahwa Yesus mengingatkan Maria supaya tidak berlama-lama di situ, tetapi ada tugas yang harus dia kerjakan, yaitu beritakanlah kepada mereka, kepada murid-murid yang lain akan kebangkitan Yesus. Ada tugas. Maria tidak boleh berlama-lama dengan ketakjubannya, tetapi harus kembali. Ada tugas yang harus dilakukan. Kita juga dapat mengambil makna di sini, bahwa kita juga sebaiknya tidak berlama-lama dengan segala ketakjuban kita. Kita tidak berlama-lama dengan keadaan kita, tetapi kita harus kembali mengingat ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Maria yang mendapatkan tugas untuk memberitakan. Sebetulnya Maria sadar, dia adalah perempuan. Pada konteks itu, di dalam budaya di sana, kesaksian seorang perempuan tidak begitu diperhatikan. Tetapi Maria tidak mempedulikan hal itu. Maria memberitakan tentang kebangkitan Kristus, tentang kubur yang telah kosong itu. Kita juga jangan terlalu berpikir, apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Apakah orang-orang percaya akan berita yang aku sampaikan? Tidak. Kita tidak diajak berpikir ke sana, tetapi kita diajak fokus ke dalam tugas kita, yaitu memberitakan kabar keselamatan. Soal orang lain mendengar atau tidak, itu urusan orang itu. Soal kita ditolak atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah memberitakan kabar itu, memberitakan kabar keselamatan itu. Di sini kita juga tidak perlu pembuktian bahwa yang kita katakan itu adalah benar. Tidak perlu kita tidak memerlukan pembuktian itu. Karena yang kita sampaikan adalah kebenaran. Apakah orang lain akan menerima kebenaran itu? Biarlah itu menjadi bagian orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali akan tugas-tugas kita itu. Yesus yang telah menampakkan diri kepada murid-murid yang dikasihinya dan juga kepada kita. Yesus menampakkan dirinya kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Mungkin tidak seperti murid-murid di mana mereka bisa melihat sosok Yesus. Tetapi kepada kita, pemeliharaan kasih setianya itu adalah
cara Yesus menampakkan diri kepada kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya sudah banyak hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang kita nikmati. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana di sana menunjukkan kasih Allah kepada kita. Kita juga diajak dan diingatkan untuk tidak berlama-lama takjub akan hal itu. Tetapi kembali beritakan tentang kasih Allah yang sudah kita rasakan itu. Berkaryalah untuk menceritakan kasih Allah. Berkaryalah di dalam karya Allah yang adalah memulihkan dan membarui ciptaannya karena kasih-Nya itu. Di dalam kita menunjukkan, menyatakan kasih Allah, itu pun kita tidak perlu pembuktian diri kita. Kita tidak perlu membuktikan kepada orang-orang lain bahwa aku mengasihi Allah loh. Bahwa aku sudah melayani Tuhan. Tidak harus. Karena ketika kita ingin membuktikan atau kita ingin mencari pembuktian-pembuktian itu dan supaya orang lain melihatnya, kita bisa terjebak pada pencapaian apresiasi untuk diri kita. Tetapi seperti Yesus yang tidak perlu itu. Yesus tidak perlu pembuktian dari orang-orang lain. Karena kasih yang dinyatakannya, Allah telah memuliakan Dia. Kita tidak perlu membuktikan kepada orang lain akan kasih kita kepada Allah, yang akhirnya bisa menjebak kita pada kesombongan diri kita. Tetapi biarlah kita tetap melakukan bagian kita. Lakukan saja. Paulus menegaskan juga kepada kita. Paulus menceritakan sebagian hidupnya, bahwa keberadaan dia sekarang itu adalah karena kasih Allah. Apa yang dia kerjakan sekarang karena kasih Allah. Dan dia hanya ingin menyatakan kasih Allah itu. Hanya ingin menceritakan kasih Allah itu kepada banyak orang. Kita perlu menyangkal diri kita. Bahwa di dalam kita menjalankan tugas-tugas panggilan kita itu, biarlah Allah yang dipermuliakan, bukan kita yang mencari apresiasi diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita diajak pada kesempatan ini, di dalam kita merayakan kemenangan dan kebangkitan Kristus. Tetaplah lakukan tugas kita. Tunjukkan melalui sikap hidup kita, supaya kita menjadi orang yang dikasihi Allah. Lepaskan semua apresiasi, lepaskan semua kepentingan-kepentingan diri. Hanya Allah yang patut dipermuliakan. Teruslah berkarya di dalam karya Allah yang memulihkan ciptaan dan memperbarui ciptaan. Tuhan memberkati. Amin.
dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yang sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa dan kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami dapat merayakan kemenangan dan kebangkitan-Mu atas maut, yang menyatakan keselamatan kami, kebebasan kami dari cengkraman dosa. Semuanya itu karena kasih-Mu saja Tuhan. Kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya kami dapat menyatakan kasih-Mu yang sudah kami rasakan itu kepada banyak orang. Kiranya kami dapat mewujudkannya, menunjukkannya melalui perkataan, perbuatan, pola pikir, dan gaya hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Secara sederhana, kiranya kami dapat menyatakan kasih-Mu itu dengan kami mengasihi sesama kami, peduli dan perhatian kepada sesama kami. Di tengah pergumulan dunia ini yang juga berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang masih bergelut dengan keadaan hidupnya yang seolah-olah semakin berat karena pandemi COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, sulitnya mencari kebutuhan-kebutuhan untuk hidup. Belum lagi ketika mereka harus berjuang melawan virus corona, mereka yang harus melakukan isolasi, mereka yang harus melakukan proses pemulihan, dan juga ada orang-orang juga yang harus berjuang untuk menekan penyebaran virus corona ini dan berbagai hal pergumulan yang dihadapi. Kami terus berdoa, kami berharap dan kami memohon supaya keadaan, kondisi dapat kembali baik seperti semula. Kami bersyukur ketika proses vaksinasi sudah mulai dilakukan. Tetapi kami selalu diingatkan untuk waspada, tetap menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekitar kami. Kami juga merasakan kesedihan karena kami pun tidak dapat beribadah, tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami secara langsung, bersama-sama beribadah, bersekutu di gereja. Biarlah kami dapat menjaga diri kami, membatasi keinginan-keinginan kami,
dapat memerangi kebosanan kami, kejenuhan kami. Tetap kami beribadah dari rumah, tetap kami menjaga jarak, tetap kami tidak melakukan pertemuan-pertemuan atau berkumpul dan sebagainya yang dapat membuka peluang untuk penyebaran virus corona ini. Biarlah kami dapat bersabar dan kami dapat beradaptasi dengan keadaan kami yang baru ini, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Kami percaya Tuhan, di tengah segala pergumulan kami, di tengah segala pergumulan yang orang-orang hadapi, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu. Ini adalah bagian kami, tugas kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyatakan syukur atas berkat Tuhan dengan memberikan persembahan syukur sesuai nasihat dan ajakan Paulus, seperti yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 yang mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Dengan berdiri, kita mengiring persembahan syukur yang telah kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu dari buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 86. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kebangkitan-Mu adalah jalan berkat bagi kami. Keselamatan dari dosa adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Ungkapan syukur kami nyatakan melalui persembahan syukur yang kami sadari tidak sebanding dengan berkat dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkenan. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih,
bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur pula kas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap
kami